ingin bertanya kepada Bapak Quraisy. Kepada Pak Quraisy ya? Ya. Jilbab adalah pakaian wanita Islam dan wajib dikenakan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai jilbab dan penerapannya dalam keluarga Bapak sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu memperbaiki duduk saya. Posisinya langsung berubah gitu. Ya, saya perlu merapatkan kerudung. Untung Najwa sudah setengah jilbab. Sudah setengah jilbab, lumayan. Walaupun masih ada poni sedikit pemirsa. Begini Ya. Bu, kita mau tanya Ibu, apa sih artinya jilbab? Jilbab itu adalah penutup aurat seluruh badan, Nah, bukan itu. termasuk Bukan kepala itu. dari kepala. Justru kita baru mulai membahas apa itu jilbab, ulama sudah beda pendapat. Ada yang katakan kerudung, ada yang katakan baju lebar dan sebagainya. Terus saya mau tanya Ibu sudah menutup aurat atau belum? Kalau saya rasa insya Allah dengan Sudah. begini, Sudah. saya rasa sudah. Oh, masih ada ulama yang berkata Ibu belum menutup aurat, mestinya pakai cadar. Nah, itu kan sudah beda pendapat, Bu. Ada juga ulama yang berkata yang penting itu memakai pakaian terhormat. Nah, kalau Ibu tanya bagaimana dalam keluarga saya, istri saya pakai jilbab, anak saya yang tertua pakai jilbab, atas kesadarannya, bukan karena saya perintah. Anak saya itu yang paling kecil itu yang di kedokteran, itu udah mau pakai jilbab, tapi saya bilang sadar dulu. Saya beranggapan jilbab baik, tetapi jangan paksakan orang pakai jilbab, karena ada ulama yang berpendapat bahwa jilbab tidak wajib. Ada ulama yang berkata wajib menutup aurat, sedangkan aurat diperselisihkan oleh ulama. Apakah itu aurat? Nah, itu yang pertama, Bu. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi bahwa ini orang pakai jilbab sejak tahun berapa tahun ini? Kira-kira 20 tahun, 30 tahun belakangan ini. Di Indonesia? Di Indonesia, ya toh. Dulu itu istrinya Bu Yahamka pakai jilbab atau tidak? Tidak. Tidak, ya kan? Aisyah pakai jilbab atau tidak? Muslimat pakai jilbab atau tidak? Tidak. Itu pertanda bahwa sebenarnya ulama beda pendapat. Nah, kita ingin orang memakai jilbab itu dengan penuh kesadaran. Ya, yang penting begini, Bu, pakaian terhormat. Pakaian terhormat. Pakaian Mungkin yang terhormat. inti dari Itu hemat saya. jilbab begitu. menurut Pak Quraisy Ya, begitu ya. berjilbab baik, bagus, tetapi boleh jadi sudah melebihi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Belajar itu nggak susah. Yang susah itu adalah di saat kita itu ngikuti hawa nafsu. Misalnya misalnya ada seorang tokoh, dia menyebut ulama misalnya mengatakan jilbab tidak wajib dan sebagainya. Bahkan dia mengatakan ada keluarganya atau bagaimana. Ilmu itu amanat. Ilmu itu amanat. Kalau memang orang punya takut kepada Allah, akan menyampaikan amanat tersebut. Biarpun pahit. Biarpun misalnya anaknya atau keluarganya belum bisa pakai kerudung misalnya, dia harus berani mengatakan kerudung adalah wajib. Adapun pembahasan masalah menutup aurat yang namanya rambut kepala, itu adalah aurat. Ini sudah disepakati dari masa ke masa, nggak ada khilaf dalam hal ini. Nggak ada khilaf dalam hal ini. Kalau Anda belum bisa menutup aurat, cuman perlu istighfar lah ya, tidak perlu menghalalkan. Jadi paling berat adalah menghalalkan itu. Yang wajib menjadi tidak wajib. Nah, kalau sudah modelnya siapapun, kalau modelnya orang semacam itu melanggar kesepakatan ulama-ulama dari masa ke masa. Kalau di kampung-kampung mungkin ada istri kiai yang tidak pakai kerudung, tapi kiainya masih mewajibkan kerudung loh ya. Jauh lebih bagus daripada orang yang sudah merubah hukum. Adapun kebesaran nama, misalnya dia adalah seorang tokoh katanya. Tokoh nggak begitu. Ya nggak perlu diikuti wong Anda punya bisa memilah. Makanya kita bisa sebenarnya mengikuti kiai kampung lebih baik daripada Anda harus mengikuti ustadz yang ada di televisi tapi melanggar syariat. Atau masyhur, atau tokoh kepala suku yang kepala organisasi kayak atau suku tapi melanggar syariat, nggak ada perlunya. Yang repot kadang fanatik dia, kalau sudah mentang-mentang ahli, nggak ahli lagi. Ahli fikih ngaco, nggak ahli lagi. Ahli tafsir ngaco, nggak ahli lagi. Ahli kok, ahli ya jangan kepleset begitu dong.
Sudah kesepakatan ulama dari masa ke masa. Nggak ada khilaf dalam hal ini. Harus, nggak ada khilaf, nggak ada satu khilaf pun. Khilafnya indah ahli siapa? Menurut orang seperti itu. Dan khilafnya dia tidak dianggap kalau dijajar dengan para ahli ulama-ulama yang lainnya. Cuman kalau ada istri yang tidak pakai kerudung, saya tidak mengatakan ustadz itu salah. Asalkan ustadz itu fatwanya memang mengatakan wajib. Karena mungkin, makanya kalau ada kiai tiba-tiba keluarganya belum menutup aurat, kita khusnudzon mungkin sudah nyuruh. Yang repot kalau sudah kiainya mengatakan nggak wajib, itu loh, ini berantakan besar. Nggak boleh belajar dari orang begitu. Amanat ini biasanya fanatik, mungkin dia orang keren. Belajar kok keren-keren. Nah, belajar ke kiai kampung lagi, baca tafsir Jalalain sana, nggak usah pakai tafsir gede-gede. Kita ada sering dikuasai hawa nafsu. Atau mungkin itu grup Anda dimasukkan grup dia. Apakah di Facebooknya, ada di Twitternya, atau wah ada bersama dia, ambillah, fanatik dengan kesalahan, masuk neraka nanti. Kita perlu amanat. Saya tidak mengenalnya, juga saya tidak perlu nyebut orangnya. Ini amanat Mas. Wong sekarang orang-orang sudah berbondong-bondong menutup aurat, hijrah dari yang biasa pakai baju prok pendek, celana pendek, sudah hijrah, rindu untuk menutup aurat, loh kok ada fatwa begitu? Ini kan merusak namanya. Merusak fatwa-fatwa semacam itu. Saya tidak tahu siapa orangnya, dan Anda tidak menyebut, alhamdulillah. Saya tidak pengen ada Anda menyebut orang di sini. Majelis kita bukan majelis untuk menggunjing siapapun. Akan tapi kalau ada orang sudah merubah hukum yang selama ini dikatakan para ulama, maka tidak perlu didengar lagi.